Lagi bersama kami di Legia Finansial. Pada video kali ini kita akan membahas apa yang bisa kita temukan di laporan keuangan kuartal ketiga dari saham ACES atau PT AS Hardware Indonesia. Nah, ini untuk laporan keuangannya. Wah, ini laporan keuangannya biasa. Untuk laporan keuangan perusahaan itu ada dilampirkan untuk direktur dan direktur utama atau komisaris, tapi nggak ada ya tampaknya untuk di awalnya. Ini ada kas dan setara kas ini kurang lebih 2,1 triliunan. Nah, jadi hampir sama dengan tahun lalu dan sedikit berkurang. Piutang usaha, meningkat cukup banyak nih. Yang pihak berelasi menjadi 86 miliaran dan 47 miliaran. Pihak ketiga menurun sedikit menjadi 24 miliaran ya. Kita lihat persediaan 2,7 triliunan, hampir sama, cuma berkurang sedikit. Total aset lancar kurang lebih sekitar 5,3 triliunan. Masih oke ya, karena hampir sama dengan tahun lalu. Kita lihat lagi aset tidak lancar. Piutang pihak berelasi 2,5 miliaran, hampir sama juga, menurun sedikit. Properti investasi menurun sedikit menjadi 321 miliaran dari 333 miliaran. Ini ada investasi pada entitas asosiasi gak ada ya. Tahun lalu pun gak ada, sekarang gak ada. Total asetnya, kemarin tahun lalu kurang lebih sekitar 7,2 triliunan, tapi sekarang meningkat menjadi 7,4 triliunan. Tapi kita lihat dulu apakah apa yang berpengaruh pada aset ini. Apakah hutang yang bertambah, mereka terus menambah hutang, ataukah karena ekuitasnya bertambah. Jadi nanti kita lihat dulu apa yang menyebabkan asetnya ini bisa bertambah kurang lebih sekitar ratusan miliar ya ini ya. Ini ada liabilitas atau hutangnya, ini utang usaha kurang lebih sekitar 54 miliaran dari 44 miliaran, jadi bertambah ya. Kemudian ada pihak ketiga, utang kepada pihak ketiga meningkat juga dari 99 miliaran menjadi 110 miliaran. Yang kita lihat beban akrual 55 miliaran bertambah dari 52 miliaran. Pendapatan ditangguhkan bertambah 71 miliaran dari 66 miliaran. Nah, ini rata-rata bertambah nih. Total liabilitas jangka pendek menjadi 563 miliaran dari 669 miliaran. Dan ternyata yang berkurang banyak itu ada di liabilitas jangka panjang, liabilitas sewa. Berarti liabilitas sewanya ini yang jangka panjang berkurang sangat banyak ya. Dari 250 miliar menjadi 100 miliaran saja. Jadi untuk yang itu agak baik. Tapi kalau mau dilihat untuk yang jangka panjang, bahkan ini utangnya ini bertambah sangat pesat. Dari 1,3 triliun menjadi 1,5 triliun. Jadi ini agak banyak ya. Kalau kita bandingkan dengan ekuitasnya, ternyata hutangnya bertambah tapi ekuitasnya menurun. Jadi ini tidak terlalu bagus. Ekuitasnya pun menurun, ini 5,9 triliun menjadi 5,8 triliun. Lalu kita lihat untuk penjualannya. Penjualannya ini tampaknya bertambah, tapi mengapa ekuitasnya bisa menurun ya? Kita nanti cek penjualan dari 4,7 triliunan menjadi 5,3 triliunan. Ini cukup baik. Untuk penjualan bersih menjadi 4,8 triliunan karena dia ada ditambah penjualan konsinyasi. Dan untuk penjualan bersih yang tahun ini kurang lebih sekitar 5,4 triliunan untuk yang kuartal ketiga. Beban pokok juga bertambah dari 2,5 triliunan menjadi 2,8 triliunan. Laba usahanya menjadi 622 miliaran, jadi meningkat ya ternyata. Dari tahun lalu kurang lebih 470 miliaran. Tapi kita lihat yang yang laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, ini ada nih. Jadi kurang lebih kota ini 400-an miliar, dari tahun lalu kurang lebih 300-an miliar. Jadi masih meningkat ratusan miliar. Ini kita skip. Nah, nih arus kas dari aktivitas operasional. Penerimaan dari pelanggan, tadi kan penjualan naik nih, berarti penerimaannya pun naik dari 5,7 triliunan menjadi 6,4 triliunan. Pembayaran kepada pemasok berkurang sedikit menjadi 4,2 triliunan dari 4,3 triliunan. Pembayaran kepada karyawan ini bagus ya, karena dia meningkat, berarti karyawan agak bagus untuk menjadi 1 miliaran dari 945 miliaran. 1 triliunan dari 945 miliaran. Tapi total aset total kas yang diperoleh dari aktivitas operasional kurang lebih sekitar 945 miliaran. Jadi meningkat cukup banyak dari 100-an miliaran saja. Kemudian kita lihat dari aktivitas pendanaan. Kalau aktivitas investasi masih oke, karena mereka
masih minus ya, bahkan minusnya bertambah menjadi 94 miliaran. Pendanaan juga minus. Pembayaran dividen tunai meningkat dari 300-an miliar menjadi 500-an miliar. Nah, ini langsung dibahas kasnya nih. Kas ada dituliskan. Kasnya itu 9 miliaran untuk yang di tangan dari 8 miliaran. Banknya 1,7 triliunan. Wah, meningkat cukup banyak dari 1,2 triliunan. Deposito berjangka. Kalau di sini deposito berjangkanya turun ya. Dari 600-an miliar menjadi 300-an miliar saja. Nah, ini ada disebutkan Dewan Komisarisnya. Ada untuk Presiden Komisaris Kunchoro Wibowo. Nah, Pak Kunchoro Wibowo. Kemudian ada Direktur Utama Pak Prabowo Widya Krisnadi. Ini ada juga untuk yang lain-lainnya ya. Komisaris independen, direkturnya. Ini direkturnya ada 4 nih, Sugianto dan lain-lainnya. Ini kita skip. Tapi kalau mau dibilang sebenarnya hutangnya bertambah, yang itu agak apa ya? Kita lihat kasnya. Dari 11 miliaran untuk kasih tangan pada tahun lalu, sekarang menjadi 9,5 miliaran. Jadi agak berkurang. Kemudian untuk yang rupiah, untuk yang simpan di bank nih, paling banyak sekarang mereka taruh di Bank Mandiri, kurang lebih 450 miliaran. Kemarin kalau tidak salah Bank BRI nih, Bank BRI kemarin masih ada 521 miliaran, sekarang hanya menjadi 100-an miliaran. Kemudian mungkin mereka pindahkan ke Bank Mandiri, nggak tahu ya, mungkin bunga lebih tinggi ataupun dapat hadiah atau gimana ya. Tapi Bank Permata di sini jadi yang urutan kedua, sebesar 436 miliaran dari 172 miliaran saja. Mungkin mereka juga menghasilkan lebih banyak keuntungannya kalau di Bank Permata mungkin ya. Ini untuk yang dalam bentuk dolar tetap simpan di Bank BCA. Bank BCA dalam bentuk dolar itu 133 miliaran. Dari tahun lalu hanya sekitar 125 miliaran. Jadi agak meningkat. Kita lihat totalnya untuk yang total dari di dolar ini 141 miliaran dari 134 miliaran. Kalau untuk yuan agak berkurang menjadi 71 miliaran dari 73 miliaran. Kita lihat di sini ada juga deposito berjangka. Wah, ini deposito berjangka agak turun nih. Tahun lalu kurang lebih sekitar 600-an miliaran, sekarang menjadi hanya 300-an miliaran. Untuk yang rupiah ya. Untuk yang rupiah, mereka paling banyak taruh di Bank BNI nih. Bank BNI dari 500 miliar menjadi 225 miliaran. Kemudian untuk yang euro, wah ini berkurang ya. Euro hampir sama, tapi kalau untuk totalnya itu berkurang untuk total yang di bank itu. Berdasarkan pelanggan. Nah, ini untuk yang piutang usaha berdasarkan pelanggan, ada pihak berelasi, ada pihak ketiga. Jadi pihak berelasi itu piutangnya meningkat ya, meningkat agak cukup banyak. Dari 47 miliaran saja menjadi 86 miliaran. Pihak ketiga masih oke lah, karena berkurang dari 36 miliaran menjadi 24 miliaran. Ini ada piutang kartu kredit masing-masing sebesar. Wah, tahun ini ada piutang kartu kredit sebesar 20 miliaran, dari tahun lalu kurang lebih 35 miliaran. Jadi mungkin karena yang belanja di S Hardware itu rata-rata pakai kredit ya mungkin ya. Atau gimana? Karena kalau kita lihat di S Hardware itu kan ada barang yang agak mahal gitu ya. Mungkin mereka pakai kredit, jadi ini ada piutang kredit. Ini belum jatuh tempo. Untuk yang piutang belum jatuh tempo kurang lebih sekitar 96 miliaran dari 84 miliaran. Jadi meningkat. Untuk yang kau dilihat dari sini tadi ya, itu cash flow-nya berarti masih agak bagus, karena piutangnya itu yang lebih dari 90 hari, 120 hari gitu, masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan yang awal-awal seperti di bawah 30 hari ya. Persediaan produk perbaikan rumah, wah ini menurun nih. Tapi paling banyak ini produk perbaikan rumah ya, kurang lebih 1,4 triliunan. Baru yang kedua itu ada produk gaya hidup. Nah, 1,1 triliunan. Lalu produk permainan 174 miliaran. Berarti jangan-jangan masih dari tahun ke tahun masih tetap produk perbaikan rumah yang paling laku.
Mungkin mereka ingin membenahi rumah atau gimana ya. Biaya dibayar di muka, service charge. Nah, service charge kurang lebih ada 12 miliaran dari tahun lalu, kurang lebih 9 miliaran. Ini ada papan iklan 1,6 miliaran, asuransi 272 juta, lain-lain 8 miliaran. Wah, ini lain-lain yang tak apa nih. Nah, kalau yang lain-lain itu yang agak susah karena mereka tidak sebutkan ya. Jadi harus berhati-hati. Beban umum dan administrasi kurang lebih 11 miliaran, hampir sama. Tapi kalau mau dibilang ya, sebenarnya untuk beberapa poin keuangan ini kayak ini yang agak susah nih. Di sini ada dikatakan perusahaan memiliki properti investasi berupa tanah dan bangunan di Balikpapan dan Tangerang. Ada Living Plaza Balikpapan, Living Plaza Bintaro, dan Alam Sutra. Nah, ini ada disebutkan berdasarkan sertifikatnya, luasnya berapa. Kayak Living Plaza lebih luas nih. Living Plaza yang Balikpapan. Properti investasi telah diasuransikan. Nah, berarti mereka ada kerjasama dengan PT Muti Ataguna. Nah, itu untuk asuransi. Mereka ada asuransikan untuk asetnya ya. Ini yang 2023. Ada penambahan aset tetap dan lain-lain. Transaksi penjualan. Harga jual 2 miliaran dari 3 miliaran. Ini untuk aset tetap ya. Nilai buku kurang lebih sekitar 1,8 miliaran. Laba penjualan aset tetap. Nah, ini ada laba 300 jutaan. Rugi penghapusan aset tetap ada rugi 859 juta. Tapi untuk kalau mau dibilang itu total itu rugi tuh. Total rugi 500-an juta untuk penjualan aset tetap. Aset non keuangan, aset yang belum siap digunakan dan usaha ada kurang lebih sekitar 109 miliaran dari tahun lalu, berkurang ya dari 132 miliaran. Perangkat lunak dan komputer sedikit bertambah menjadi 4,4 miliaran dari tahun lalu, kurang lebih 4,3 miliaran. Kemudian ini ada beban penjualan 53 jutaan dari tahun lalu, kurang lebih 141 jutaan. Investasi pada entitas asosiasi. Wah, ini ada aset lancar, aset tidak lancar, dia bisa jangka pendek. Aset lancarnya bertambah ya, dari 40 miliaran menjadi 50 miliaran. Ini ada utang usaha. Berdasarkan mata uang, utang usahanya yang rupiah meningkat dari 128 miliaran saja untuk yang rupiah menjadi 162 miliaran. Untuk USD berkurang cukup banyak menjadi hanya tinggal 1 miliaran. Beban akrual ada ekspedisi. Wah, ini berkurang ya, cukup bagus. 14 miliaran menjadi 11 miliaran. Sewa dan service charge menjadi 9 miliaran dari 6 miliaran. Listrik air 9 miliaran. Jasa profesional 8 miliaran. Royalti royalti 7 miliaran. Lain-lain 7,9 miliaran. Jadi totalnya itu kurang lebih 55 miliaran untuk yang beban akrual ya, yang untuk kuartal kali ini. Merupakan utang biaya angkut persediaan dan pembelian aset. Wah, ini ada dijelaskan semua ya. Liabilitas sewa kurang dari 1 tahun ada 123 miliaran, sudah cukup baik karena berkurang dari tahun lalu kurang lebih sekitar 300 miliaran. Lebih dari 1 tahun 917 miliaran. Tapi walaupun yang kurang dari 1 tahun berkurang, ternyata yang lebih dari 1 tahun malah bertambah banyak. Jadi kalau mau dibilang sama saja sepertinya. Cuman agak jangka panjang nih. Ini ada estimasi kenaikan gaji di masa mendatang 5% saja, agak sedikit. Sebenarnya entah kenapa kami merasa kalau perusahaan itu, kalau dia masih mencetak keuntungan, dia meningkatkan gaji karyawan kalau lebih 10%-an per tahun atau lebih gitu, itu agak bagus perusahaannya. Menurut kami ya, karena royal berarti. Modal saham, nah ini ternyata masih dipegang oleh PT Kawan Lama Sejahtera dan tidak berkurang kepemilikan sahamnya. Kemudian ada Kunchoro Wibowo sudah 0%, tapi masih ada ya sahamnya. Masyarakat 39,96%. Jadi hampir sama dengan tahun lalu, gak ada perubahannya. Yang ini kita lihat, ini skip. Ini yang pajak kita skip ya.
Tapi memang agak beda ya ini laporan keuangannya dengan yang laporan keuangan perusahaan lainnya. Mengapa? Karena masih ini lebih ringkas dan agak lebih susah dilihat ya. Karena ini cuman kami saja kayak kurang rapi gitu ya. Entah kurang rapi atau formatnya yang beda. Penjualan produk perbaikan rumah. Wah, ini untuk yang semuanya ini ya. Ini untuk yang semuanya sudah 2,9 triliun. Dari tahun lalu kurang lebih sekitar 2,6 triliunan. Wah, ini produk perbaikan rumah meningkat. Ini untuk yang sudah total, kemarin yang tadi itu enggak ya. Produk gaya hidup meningkat menjadi 2,2 triliunan dari 1,9 triliunan. Kemudian produk permainan juga meningkat dari 100-an miliaran menjadi 200-an miliar. Jadi kalau mau dibilang produk perbaikan rumah ini kayaknya meningkat paling banyak nih, 2,9 triliunan. Wah, ini ada penjualan konsinyasi bertambah 387 miliaran dari 396 miliaran. Berarti berkurang nih. Beban pokok penjualan, persediaan awal barang dagangan 2,8 triliunan. Kemudian pembelian bersih 2,7 triliunan. Beban barang dagang tersedia untuk dijual menjadi 5,5 triliunan. Beban pokoknya 2,8 triliunan. Bahkan perhitungan beban pokoknya pun agak apa ya. Beban penjualan, wah ini gajinya. Gajinya meningkat ya dari 678 miliaran menjadi 711 miliaran. Tapi ini untuk yang penjualan, beda lagi dengan yang umum dan administrasi. Untuk yang pemeliharaan 190 miliaran meningkat dari 181 miliaran. Jasa profesional 73 miliaran meningkat juga dari 60 miliaran. Sewa lainnya menurun. Pengiriman, asuransi, renovasi, wah ini seragam. Seragam pun mencapai nilai miliaran ya. Ya, yang ini bawa beban umum dan administrasi, tapi bertambah juga untuk yang gajinya. Dari 266 miliaran menjadi 280 miliaran. Tapi perlu dilihat itu sedang gajinya itu. Lebih mementingkan untuk yang direktur komisaris atau gimana ya. Atau beda jauh sekali. Nanti kita lihat apakah ada disebutkan atau tidak. Ini perjalanan dinas. Wah, perjalanan dinas meningkat cukup banyak. Dari 4 miliaran menjadi 9 miliaran nih. Internet dan komunikasi kurang lebih 7 miliaran, berkurang dari tahun lalu kurang lebih 9 miliaran. Pendapatan lain-lain, wah ini cukup baik ya ini ya. Pendapatan dari kartu member saja 25 miliaran. 25 miliaran dari 24 miliaran. Pendapatan sewa dan pemeliharaan 22 miliaran, berkurang dari tahun lalu kurang lebih 25 miliaran. Pendapatan komisi pembelian berkurang menjadi 11 miliaran. Pendapatan sponsor, wah sponsor berkurang. Servisnya hampir sama. Nah, namun ini kenapa ya sponsor berkurang? Mungkin karena ekonomi lagi sulit, makanya sponsornya berkurang ya. Kita lihat totalnya ini. Kemudian ada beban keuangan. Beban keuangan penghasilan bunga dari jasa giro. Berarti yang meningkat cukup banyak ini dari jasa giro nih. 47 miliaran dari tahun lalu kurang lebih sekitar 30 miliaran. Untuk yang deposito berjangka mungkin karena bunganya naik ya, menjadi 6 miliaran dari tahun lalu kurang lebih 3 miliaran. Beban keuangan bunga pinjaman, wah untung bunga pinjaman nggak ada. Tahun lalu masih ada 396 miliaran. Laba persaham dasar, pembelian kembali modal saham. Nah ini ada disebutkan dari tahun-tahun berapa saja pembelian kembali modal saham. Ini ada piutang usaha. Yang paling banyak itu PT Omni Digitama Internusa. Bahkan sudah mencapai 1% nih. Kemudian untuk yang pihak berelasi ada Home Center Indonesia Retail. Nah ini piutangnya ini tapi masih oke ya. Tapi yang tadi itu Indiapa itu yang paling tinggi, sudah mencapai 1%. Nah itu enggak bahaya itu ya. Harus waspada. Aset Haguna ada PT 32. Ini penjualan kepada PT 328 10 miliaran. Ini penjualannya ada ke Crispo juga. Wah, ada ke Crispo, ada ke kawan lama, ada ke Home Center Indonesia. Ada yang tahu? Nah, karena itu agak terkenal seharusnya banyak yang tahu ya. Pembelian PT Crispo Indonesia
185 miliaran, jadi meningkat dari 181 miliaran. Dan PT Kawan Lama Inovasi 122 miliaran dari 43 miliaran. Jadi ini agak meningkat. Nah, ini ada persenannya. Kita bisa lihat dari persenannya saja. Dan rata-rata meningkat ya. Nah, ini hubungannya dengan PT-PT lain. Ini pinjaman lain, ini aset keuangannya. Total penjualan untuk 8 segmen. Iya, Bitas jangka pendek. Nah, ini sudah di yang rangkuman ya ini ya. Sudah di yang rangkuman dari yang atas. Oh, tampaknya ini sudah selesai. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.